Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asfira Novianti dari kelas 12 MIA 2, NIS 180104. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relativitas. Relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein. Teori relativitas itu sendiri terbagi menjadi beberapa, yakni relativitas kecepatan, relativitas waktu, relativitas mengenai percepatan, relativitas mengenai panjang, relativitas massa, relativitas momentum, relativitas total, dan relativitas energi kinetik. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas mengenai ilustrasi tentang relativitas itu sendiri. Semua benda pada dasarnya bersifat relatif terhadap pengamatnya. Contohnya, seorang siswa yang sedang duduk di dalam kereta api yang bergerak dikatakan diam jika kerangka acuannya kereta api. Akan tetapi, seorang pengamat di luar kereta api mengatakan siswa itu bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan kereta api. Jadi, dapat dikatakan bahwa relatifnya suatu sistem bergantung pada peninjauannya. Kemudian di sini ada percobaan Michelson-Morley. Pada abad ke-19, para pakar fisika terpaksa menggunakan hipotesa keberadaan ether sebagai medium perambatan gelombang elektromagnetik. Hipotesa ether mengatakan bahwa alam semesta di jagat raya ini banyak dipenuhi ether yang tidak mempunyai wujud tetapi dapat menghantarkan perubahan gelombang. Michelson and Morley melakukan percobaan untuk mengukur kelajuan ether dengan alat interferometer. Kemudian dari hasil percobaan ini memperoleh kesimpulan yang pertama yaitu hipotesa tentang ether itu tidak benar, jadi ether itu tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan cahaya besaran mutlak tidak tergantung pada kerangka acuan inersial. Kemudian ada transformasi Galileo. Pembahasan tentang transformasi ini hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersial. Selanjutnya kita bisa melihat gambar yang ada di samping. Di sini ada dua objek, ada dua macam objek dengan kerangka acuannya masing-masing. Objek O dengan kerangka X, Y, Z dan objek O aksen dengan kerangka X aksen, Y aksen dan Z aksen. O melihat O aksen bergerak dengan kecepatan V ke arah sumbu X. Untuk itu, karena sumbu Y sejajar dengan sumbu Y aksen dan sumbu Z sejajar pula dengan Z aksen, maka dikatakan Y sama dengan Y aksen dan Z sama dengan Z aksen. Sehingga yang perlu diperhatikan hanyalah sumbu X dan X aksen. Menurut Galileo, O melihat O aksen bergerak sejauh, jadi dapat dirumuskan mendapatkan kesimpulan X aksen sama dengan X dikurang VT atau VT0. Sementara jika dibalik, O aksen melihat O bergerak sejauh X sama dengan X aksen ditambah VT. Maka dari itu dengan memperhatikan bahwa di O maupun O aksen waktu T senantiasa bernilai sama. Inilah yang dikenal dengan transformasi Galileo. Untuk contoh soalnya, sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan 70 km per jam. Seorang penumpang melemparkan benda dengan kelajuan 15 km per jam. Tentukan kelajuan pada benda terhadap orang yang diam di rel kereta. Jika arah lemparan A searah gerak kereta, B berlawanan dengan arah gerak kereta. Penyelesaiannya, orang yang diam di rel kereta kita pilih sebagai kerangka acuan S dan kereta api sebagai kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kelajuan V sama dengan 70 km per jam relatif terhadap S. Untuk bagian A, penyelesaiannya gerak benda searah gerak kereta api UX aksen sama dengan 15 km per jam. Jadi kelajuan benda relatif terhadap orang yang diam di rel kereta yaitu UX sama dengan US aksen tambah V. UX aksennya adalah 15 dan V-nya adalah 70. 15 ditambah 70 sama dengan 85, satuannya yaitu kilometer per jam.
Kemudian untuk penyelesaian bagian B, gerak berlawanan arah dengan gerak kereta api. UX aksen sama dengan minus 15 km per jam. Kelajuan benda relatif terhadap orang yang diam di tepi rel kereta, yaitu UX sama dengan US aksen ditambah V, sama dengan min 15 ditambah 70 sama dengan 55 km per jam. Selanjutnya yaitu ada postulat teori relativitas khusus Einstein. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Semua gerak adalah relatif. Postulat pertama diungkapkan karena tidak ada kerangka acuan universal sebagai acuan mutlak dan merupakan perluasan relativitas Newton untuk memasukkan tidak hanya hukum-hukum mekanika, tetapi juga hukum fisika lainnya termasuk listrik dan magnet. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada laju cahaya. C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak cahaya ataupun pengamat. Postulat kedua ini memiliki implikasi yang luas, di mana kecepatan panjang, waktu, dan massa benda semuanya bersifat relatif, sehingga relativitas Newton dan Galileo tidak dapat digunakan. Kemudian yaitu ada transformasi Lorentz. Lorentz ini memandang bahwa transformasi Galileo tidaklah cukup mampu untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dunia elektromagnetis, dan Lorentz mengusulkan revisinya. Kemudian ia berpegang pada asumsi bahwa tiap objek memiliki waktu sendiri. Untuk gambar di samping, waktu bagi objek O adalah T, sementara waktu bagi O aksen adalah T aksen, di mana T atau T0 tidak lagi sama dengan T aksen. Maka persamaan transformasi Galileo dituliskan ulang menjadi X aksen sama dengan Y dikali X dikurang VT, dan X sama dengan Y dikali X aksen ditambah VT aksen. Y yaitu sebuah konstanta yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, inilah yang disebut dengan transformasi Lorentz. Selanjutnya ada dilatasi waktu. Waktu pada benda yang bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya lebih lama dibandingkan waktu pada benda yang relatif diam. Dilatasi waktu dapat dirumuskan T sama dengan delta T0 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T yaitu waktu benda bergerak, delta T0 waktu benda diam, kemudian V yaitu kecepatan benda bergerak, dan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soalnya, dua orang, Yanto dan Budi, masing-masing berumur 40 tahun. Yanto menggunakan pesawat dengan kecepatan 0,8 Celcius ke suatu planet yang jauhnya 4 tahun cahaya dari bumi. Setelah tiba di planet, Yanto kembali ke bumi bertemu Budi. Berapa umur Yanto dan Budi ketika bertemu kembali di bumi? Penyelesaiannya, menurut Budi, delta T sama dengan 2 per V sama dengan 2 dikali 4 dikali Celcius per 0,8 Celcius, hasilnya yaitu 10. Sedangkan menurut Yanto delta T sama dengan, menurut Yanto dapat dirumuskan delta T sama dengan, di ini menggunakan rumus yang sebelumnya, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian delta T0 sama dengan delta T akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 10 akar 1 min 0,8 Celcius per C sama dengan, hasilnya adalah 6. Jadi umur Budi 40 ditambah 10 sama dengan 50 tahun.
dan umur Yanto 40 ditambah 6 dan umur Yanto 40 ditambah 6 sama dengan 46 tahun. Selanjutnya yaitu kontraksi panjang. Sebuah benda akan lebih pendek kelihatannya bila benda tersebut bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang dirumuskan L sama dengan L0 per Y. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L yaitu panjang benda bergerak dan L0 panjang benda diam. Selanjutnya ada contoh soal, sebuah pesawat antariksa panjangnya 80 meter ketika diukur diam di bumi. Berapa panjang pesawat menurut pengamat di bumi ketika pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6 Celcius? Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang sebelumnya. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 80 akar 1 min 0,6 Celcius kuadrat per C kuadrat. Jadi, hasil L yaitu 64 meter. Selanjutnya yaitu ada massa relativistik. Massa suatu benda akan terlihat lebih besar jika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka massa relativistiknya dirumuskan sebagai M sama dengan Y dikali M0. M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Contoh soalnya, hitunglah kecepatan proton agar massanya menjadi 2 kali massa diamnya. Penyelesaiannya, M-nya adalah 2. M-nya adalah 2 M0. Kemudian kita masukkan rumusnya. M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian 2 dikali M0 nya diturunkan. 2 dikali M0 sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian 1/2 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dijumlahkan 1/4 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat dan C kuadratnya dipindahkan ke depan. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3/4. Jadi V-nya yaitu 0,87 cm, 0,87 Celcius. Selanjutnya yaitu ada momentum relativistik. Momentum suatu benda akan terlihat lebih besar jika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, momentum relativistik. Adapun rumusnya, P sama dengan Y dikali M0 dikali V. P sama dengan M0 dikali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian energi relativistik. Energi ini suatu benda yang dinyatakan oleh Einstein, E sama dengan M dikali C kuadrat. Energi diamnya E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. Energi totalnya yaitu E1 sama dengan Y dikali E0. EK atau energi kinetik sama dengan ET dikurang E0. Yang terakhir, hubungan energi dan momentum relativistik. Dari persamaan terdahulu dapat diperoleh hubungan energi total dengan momentum secara relativistik sebagai berikut. E1 kuadrat sama dengan M0 kuadrat ditambah C pangkat 4 ditambah P kuadrat dikali C kuadrat. E1 kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat dikali C kuadrat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.